Haleluya seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, Minggu 18 Oktober 2020, kita dapat melaksanakan ibadah raya offline atau secara langsung. Setelah kurang lebih dari 6 bulan, kita tidak beribadah secara langsung. Dan ibadah secara langsung ini dapat terlaksana dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mengecekkan suhu tubuh badan, serta mencuci tangan. Dan ibadah online tetap dapat bisa diakses melalui channel YouTube GKI Padang. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah raya online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, selamat beribadah dan kami sangat bersukacita dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada tanggal 24 Oktober 2020, kami mengundang kepada keluarga, khusus kepada suami dan istri, untuk dapat mengikuti ibadah keluarga yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dimulai jam 7 malam. Karena ada banyak berkat yang akan diterima oleh keluarga melalui ibadah keluarga ini. Dan ayat renungan bagi kita pada minggu ini diambil dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Di sini dikatakan bahwa tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Mari sama-sama kita membacakannya. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Setiap karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita pergunakan untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama, supaya rencana Tuhan tergenapi dalam diri kita dan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari seluruh umat Tuhan, saya mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kita baik, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terimalah
segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesusku. Berubah selamanya kasih-Mu padamu, ku mau hidup selamanya senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya kasih-Mu padamu, ku mau hidup selamanya senangkan Kami mau hidup. mau hidup selamanya senangkan hati-Mu, Mari kita sorakan kemenangan untuk Tuhan kita. ku nyanyikan kemenangan. Yesus kita hebat. Yesus hebat banget. Amin Tuhan. Yesus kota bentengku, kesukaan Sebab Dia yang terpusat. yang terpusat berjalan bersama Tuhan seumur hidupku. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat. Yesus hebat baik. Yesus kota benteng. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu. Kami nyanyikan kemenangan. Ku menyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu. Tuhan berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Tuhan seumur hidupku. Sebab kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Yesus yang baik. Aku tak bisa lupakan kebaikan-Mu. Hal terkecil pun kan ku hargai selalu. Kan ku ingat setiap perbuatan-Mu. Kau setia, tak pernah lepaskanku. Ini syukur kami bagi-Mu. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat kebaikan-Mu padaku.
kasih Tuhan, kami bersyukur buat kemenangan yang Tuhan berikan buat GKI Padang, di mana sudah menjalankan ibadah online selama 6 bulan. Dan hari ini juga kami bersyukur boleh kami bergabung bersama untuk beribadah secara langsung
semua oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan bagi sidangmu ini. Kami juga bersyukur buat umat Tuhan yang bertambah usia. Tuhan memberikan sukacita yang melimpah bagi umat-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur buat kesembuhan yang sudah Tuhan berikan bagi umat-Mu yang sakit demam, bahkan juga yang diare. Kami juga bersyukur buat keselamatan dalam perjalanan keluar kota, sehingga dapat berkumpul dengan anak-anak dan menantu boleh bersama dengan cucu. Dan kami juga bersyukur buat pelajar sedang menjalankan pembelajaran secara online bisa diikuti dengan baik. Semua karena pertolongan Tuhan. Dan mereka juga mendapatkan paket belajar online dari pemerintah. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat pergumulan umat Tuhan di dalam keuangan. Tuhan berikanlah hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengelola keuangan dalam masa pandemi. Tuhan, kami percaya sehingga seluruh kebutuhan umat Tuhan dapat tercukupi, baik kehidupan sehari-hari, baik kebutuhan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat umat Tuhan yang sedang melamar pekerjaan. Tuhanlah yang memberikan pekerjaan yang menetap di dalam nama Yesus. Bahkan juga penjualan umat Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan buka jalan, mengirimkan pelanggan-pelanggan yang baru di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat umat Tuhan yang sedang tes, yaitu swab. Kami percaya Tuhan biar mendapat hasil yang negatif. Tidak ada umat Tuhan yang terCovid dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan jadi bagi umat Tuhan di dalam kehidupan keseharian, sehingga Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha pun, di mana umat Tuhan ada darah Yesus yang melindungi setiap umat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Tuhan umat Tuhan yang sedang menjalani perjalanan UTS dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan berikan hasilnya yang baik dan juga IP yang meningkat. Kami juga berdoa Tuhan yang sedang melamar untuk masuk Tuhan di PU, biarlah mereka juga diterima. Kami percaya Tuhan yang bekerja untuk memberkati semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari dalam nama Yesus kami tolak, kami hancurkan yang menghalangi umat Tuhan mendapatkan hikmat dalam mengelola keuangan, yang menghalangi pelanggan-pelanggan baru, yang menghalangi mujizat Tuhan terjadi, yang menghalangi pekerjaan yang menetap tidak berkuasa. Kami tolak, tinggalkan umat Tuhan. Oh, COVID-19 tidak berkuasa untuk menjamah setiap umat Tuhan, yang menghalangi perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan. Kami patahkan, oh di dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa-Mu, tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Syukur Tuhan, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang telah mempersatukan kami, Allah yang telah membangkitkan gerejanya, Allah yang telah mempersatukan gerejanya, Allah yang mencukupkan, Allah yang memberkasi, Allah yang menyembuhkan. Dan kami berkata, Kaulah segala-galanya bagi kami. Keadaan ini membuat kami semakin kuat, semakin teguh, semakin berakar ke dalam, semakin tinggal di dalam firman Tuhan.
Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan apapun yang akan kami hadapi dalam hari esok lusa kami, Tuhan yang kami cari, yang kami tinggikan, yang kami muliakan dan yang kami agungkan. Kami tidak akan pernah melepaskan tangan kami dari tangan Tuhan. Baik pandangan kami, demikian juga perjalanan dalam hidup kami. Tuhan sudah mempersatukan jemaatnya di GKI Padang. Kami yang beribadah dan mereka yang ibadah online. Kami satu roh semuanya. Tidak ada yang berbeda-beda. Tapi semua memiliki satu tujuan. Semua sudah dipersatukan Tuhan. Semua sudah menemukan karunia. Agar kami dapat menyatukan karunia Tuhan melalui karunia yang diberikan kepada kami. Maka besarlah kuasa Tuhan bagi gereja ini. Terima kasih buat firman di mana kami akan mendengarkan dan kami akan diberkati, dikuatkan, dan kami dilepaskan dari semua ikatan, diangkat menjadi hamba untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini memberkati, karena kami sudah diberkati. Supaya kembali lagi berkat Tuhan bagi kami. Demikianlah seterusnya. Tuhan memberkati kami agar kami dapat memberkati orang di sekitar kami. Orang-orang yang ada di lingkungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan saya bersyukur buat firman yang akan saya sampaikan. Saya dapat melayani umat-Mu Tuhan. Memberi kepada umat-Mu Tuhan. Saya dapat mengasihi umat-Mu Tuhan. Saya dapat Engkau pakai menjadi alat-Mu yang utuh. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Maka semuanya kami yang ada di tempat ini, semuanya kami kuat dan teguh. Baik anak-anak-Mu yang ada dalam ibadah online, Engkau juga yang menguatkan dan meneguhkan. Dan ketika kami keluar dari rumah kami memberkati. Baik itu jalan yang kami lalui, begitu juga orang-orang di sekitar kami maupun orang-orang yang ada di lingkungan kami. Darah-Mu membungkus membalut kami dan malaikat Tuhan menjagai lingkungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku, silakan duduk. Haleluya. Haleluya semuanya. Betapa luar biasanya kita dapat melepaskan rindu kita ya. Ada amin. Saya tadi saudaraku terasa dijamah Roh Kudus lewat pujian kita. Yesus tetap setia. Apapun yang terjadi di depan kita, katakan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang baik. Yesus yang tidak pernah melupakan janjinya. Dan janjinya itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tidak terasa kita bisa mencucurkan air mata karena Tuhan menyentuh hati kita. Baik lewat pujian, saudaraku. Ini tidak bisa kita biarkan. Apapun yang terjadi di depan kita, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, kita tidak biarkan. Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang baik. Dan Dia baik selalu kepada kita. Dan kita tidak biarkan kita dan keluarga kita enggak merasakan kebaikan Tuhan. Ada amin saudaraku. Saudaraku, kebersamaan yang sudah pernah, bukan yang pernah, kebersamaan kita selama ini. Tapi keadaan ini membuat kita belajar.
Kita tidak marah kepada keadaan ini, tapi membuat kita belajar. Membuat kita semakin bisa beradaptasi. Membuat kita semakin lebih murni lagi sebagai milik Tuhan, sebagai kekasih Tuhan. Supaya kita dipakai Tuhan untuk melawan ini semua. Supaya kita bisa kembali beribadah bersama. Apapun tidak akan kita biarkan kebersamaan kita tercerai-berai, berpisah seperti ini. Amin, saudaraku. Menangis kita di hadapan Tuhan supaya berhenti COVID-19 ini. Namun sekalipun tidak berhenti, saudaraku, Dia bukan Tuhan kita. Bukan Dia yang kita sembah. Bukan kepadanya kita datang. Amin, saudaraku. Saudaraku, ini bagian dari penderitaan bagi orang yang sudah selamat. Di mana kita tidak perlu takut dengan penderitaan ini. Haleluya. Kalau kita bisa beribadah pada hari ini, saudaraku, kita diutus Tuhan supaya minggu ini kita berperang. Kita akan beribadah offline lagi. Kita akan beribadah bersama lagi. Keadaan ini tidak akan bisa mengubahkan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Mari kita lihat firman Tuhan mengenai karunia dan pelayanan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 11. 2 minggu yang lalu saya juga menyampaikan ini kepada kita semua. Tetapi saudaraku, kita bisa mendengarkannya kembali lalu percaya. Karena kebenaran firman Tuhan di mana diberikan bagian dari kebenaran firman Tuhan yang kita percayai adalah karunia. Dan karunia ini sangat ajaib dan luar biasa. Dan sudah diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya. Setiap hari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sudah mulai bosan berdoa, jangan biarkan. Kalau saudara sudah mulai bosan berdoa, jangan biarkan, saudaraku. Ambil Alkitab saudara. Bermazmur saudara lewat mazmur yang ada di dalam Alkitab kita. Buka mata saudara. Lalu saudara bermazmur. Saudara bisa mulai dari Mazmur 103. Saudara bisa memulai mazmur yang saudara baca. Supaya saudara bisa bersyukur tetap kepada Tuhan. Syukur kita itu kepada Tuhan bukan karena kita mendapatkan seperti yang kita inginkan. Justru di luar daripada yang kita inginkan pun kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang bisa memiliki hati yang seperti itu kalau bukan orang yang percaya? Banyak yang bisa kita syukuri kepada Tuhan pada saat pandemi ini. Kasih kita tidak berubah. Cinta kita tidak berubah. Kesetiaan kita tidak berubah. Sekalipun dikatakan ibadah online. Lewat aplikasi Zoom. Saudaraku yang kekasih. Itu tidak akan mengubahkan hati kita kepada Tuhan. Itu tidak akan mengubahkan semangat kita kepada Tuhan. Semangat kita kepada Tuhan berkobar-kobar. Ingin kita selalu rindu dan haus seperti orang yang haus datang kepada Tuhan. Karena kita tahu Yesus itu yang kita butuhkan. Dan dimanapun kita, Yesus yang kita cari dalam hidup kita. Sekalipun ekonomi kita semakin parah. Tapi iman kita tidak akan semakin parah. Tidak akan bisa goncang. Haleluya. Baik, kita baca saudaraku 1 Korintus pasal 12. Ayat 4 sampai ayat 11. Kita baca. 1-2 ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama.
Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudaraku, setiap kali firman Tuhan, bila itu diulang kembali, ada selalu berkat yang sangat luar biasa. Karena firman Tuhan ini ada di dalam diri orang percaya. Karena orang percaya akan bergantung kepada firman Tuhan. Saudaraku, karunia ini diberikan kepada orang percaya. Tanamkan di dalam hati kita mulai saat ini. Aku orang percaya, sudah ditanamkan Tuhan karunia yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 11. Saudara pasti bangkit. Saudara pasti antusias. Saudara pasti lebih bersemangat. Hati saudara berkobar-kobar. Dan kemanapun saudara pasti akan mencari Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Roh yang sama juga memberikan iman. Roh yang sama juga memberikan karunia menyembuhkan. Dan roh yang sama juga memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Roh yang sama memberikan karunia untuk bernubuat. Roh yang sama memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Roh yang sama memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Roh Kudus bekerja bagi orang percaya. Mengerjakan karunia untuk melengkapi pengetahuan pengertian saudara terhadap firman Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Karunia dan pelayanan Tuhan sudah disiapkan untuk dikerjakan bersama supaya nyata kuasanya. Karunia berkuasa kalau dikerjakan bersama. Karunia, roh yang sama memberikan karunia itu kepada pribadi. Dan roh yang sama juga memberikan karunia itu kepada pribadi yang lain. Dan roh yang sama memberikan karunia kepada pribadi yang lain. Tetapi Roh Kudus bekerja bagi karunia yang mengerjakan bersama. Bukan untuk pribadi kita. Jikalau ada karunia ini bagi saudara, lalu saudara lakukan salah satu karunia ini, kalaupun saya tidak ada, kalaupun beberapa saudara-saudara yang lain tidak sama dengan saudara, tapi hati saudara memuliakan Tuhan. Tetapi apa yang saudara lakukan dan kerjakan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk diri saudara. Amin. Minggu yang lalu kita telah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Philip, yaitu level up. Naik tingkat. Bicara soal naik tingkat, berarti ada peningkatan rohani saudara.
Saya percaya saudara memiliki peningkatan itu. Saya bisa melihat dan merasakan dalam doa lewat pelayanan, sekalipun kita tidak bertatapan wajah. Karena saya melihat saudara tetap setia lewat laporan, lewat aplikasi Zoom. Saya sangat bangga kepada Tuhan, diberikan kesempatan kepada saya untuk melayani saudara. Minggu yang lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini kami akan ibadah langsung bersama-sama, walaupun dibatasi. Tapi ini tidak membuat kami sedih, pikiran kami terganggu, semangat kami melayanimu tidak terganggu. Tidak Tuhan. Tapi apa yang bisa saya berikan kepada umatmu? Itu perlu kali saudaraku. Sebelum kita melangkah dalam pekerjaan kita, sekolah kita, perkuliahan kita, usaha kita, pergi beribadah, pergi mengunjungi. Apa yang bisa kulakukan Tuhan selain daripada firman-Mu? Karena kita yang membawa firman itu. Karena kita yang dipakai Tuhan untuk membawa firman itu. Apa yang bisa saya lakukan Tuhan? Karena karunia sudah diberikan kepada orang percaya. Semuanya bisa saudara miliki. Amin saudaraku. Karena Tuhan tidak memberikan separuh. Tuhan tidak memberikan hidupnya separuh. Tuhan tidak memberikan kasihnya separuh. Semua ambil. Jangan separuh. Ada amin? Supaya cara berpikir saudara pun berubah. Saudara tidak lagi mau berkat yang separuh. Hasil yang separuh. Panen yang separuh. Jawaban yang separuh. Penuh Tuhan. Amin saudaraku. Katakan penuh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus mempergunakan setiap karunia. Baik itu mengajar. Memberi dorongan maupun untuk menolong orang lain. Pergunakan karuniamu itu penuh. Apakah itu menolong orang lain? Apakah itu memberi dorongan kepada orang lain? Apakah itu mengajar? Aku bukan guru. Bagaimana aku mengajar? Saudaraku, semua kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin. Memimpin diri kita. Datang kepada Tuhan. Memimpin keluarga kita. Jangan lagi biarkan di dalam pikiran kita yang rendah. Yang kita mau. Tapi yang mau Tuhan. Tuhan mengatakan semua karunia itu diberikan kepada orang percaya. Saya tidak lagi mengatakan satu karunia. Tapi semua karunia ini diberikan siapa yang percaya. Semua kita saudaraku mengatakan aku percaya Tuhan. Maka karunia itu bagiku. Untuk dipersatukan dengan gerejamu. Sehingga besarlah kuasa Tuhan terjadi. Walaupun keadaan seperti ini. Keadaan ini membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan lagi buat diri kita keadaan ini. Sehingga karunia kita redup. Karunia kita biasa-biasa. Tidak. Saudara pernah melangkah dengan antusias? Melangkah dengan semangat? Saudaraku mulai lagi. Saudara melangkahkan kaki saudara. Melayani Tuhan seperti itu. Melayani keluarga saudara seperti itu. Haleluya saudaraku. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah saudaraku. Bila kita melakukan. Yaitu saudaraku mengajar. Memberi dorongan. Menolong orang lain. Bila kita lakukan ini. Ini sama seperti kita melayani Kristus. Karena Kristus yang ada bagi kita. Kristus yang hidup bagi kita. Dan kita ingin orang yang kita tegur, orang yang kita bimbing, orang yang sedang kita didik, orang yang sedang kita ajar. Dia bisa mengenal Tuhan, dia bisa dekat dengan Tuhan, dia bisa mengalami perubahan seperti yang saudara alami.
Jangan benci terhadap siapapun, tapi penuhlah dengan pengampunan. Pulang dari tempat ini, katakan saya tidak akan benci kepada siapapun. Tapi hati saya penuh dengan pengampunan. Hati saya penuh dengan kemurahan hati. Hati saya penuh dengan sukacita Tuhan. Amin saudaraku. Itu doa saudara. Itu persekutuan saudara. Berdoa itu bukan hanya duduk saja. Bukan hanya berlutut saja. Bukan hanya sikap yang seperti itu saja. Tapi hati kita terhubung dengan Tuhan. Itulah persekutuan saudaraku. Haleluya. Amin saudaraku. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Mari kembangkan karunia. Atau kemampuan saudara. Gak mungkin saudara tidak mampu. Saudara datang kemari. Itu karena kemampuan saudara. Itu karena pertolongan saudara. Itu karena Tuhan hidup dalam diri saudara. Kemampuan kita itu membuat tulang-tulang kita semakin kuat. Kemampuan kita itu saraf-saraf kita semakin hidup. Kemampuan kita sehingga otak kita saudaraku semakin sehat. Semakin bisa berpikir dengan tenang. Jadi jangan mau kemampuan kita berkurang setiap hari. Tapi kemampuan kita sama seperti semangat kita. Haleluya saudaraku. Nah Tuhan yang memberikan supaya gereja dapat berfungsi secara efektif. Dan bertumbuh kuat. Tuhan yang memberikan. Lewat siapa? Lewat gerejanya. Siapakah gereja itu? Adalah kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih. Jika kita tidak melakukan karunia kita. Maka gereja akan menderita. Kalau gereja menderita. Maka keluargamu pun akan menderita. Keluargaku juga akan menderita. Karena gereja itu bukan gedung. Tapi kita saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Nah. Mari saudaraku kita melakukannya. Lakukan karunia kita. Maka gereja kita saudaraku akan berkembang. Tapi jikalau kita tidak melakukan karunia itu dengan baik. Bukan untuk membangun. Gereja kita akan menderita. Dan pelayanan kita makin kurang lengkap. Kalau pelayanan di gereja makin kurang lengkap, maka di keluarga kita pun akan makin kurang lengkap. Amin saudaraku, semakin lengkap di keluarga saudara, maka di gereja kita pun semakin lengkap. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Nah, kemunduran adalah ketika sebagian orang mengundurkan diri atau melarikan diri dari pelayanan. Doa kita bersama, karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bangun bersama, kita kerjakan bersama. Bukan untuk meninggalkan pelayanan, apalagi melarikan diri dari pelayanan. Kemunduran gereja kita sudah diberitahu, sudah disampaikan, tetapi diabaikan, tidak ditanggapi dan tidak didoakan. Itu salah satu membuat gereja kurang bertumbuh sehat. Haleluya saudaraku, amin saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8, mari kita buka. Satu dua ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin saudaraku. Saudaraku firman Tuhan berkata, jangan kita hitung pemberian kita. Jangan hitung tenaga kita. Jangan kita hitung waktu kita. Jangan kita hitung apa yang sudah kita kerjakan.
Salah satu penyebab ada goncangan di dalam keluarga dan di dalam gereja karena kita sudah mulai menghitung pengorbanan dan pemberian kita. Tanpa kita sadari, itu membuat kita jauh mundur dari kerajaan Allah. Dan membuat kita lemah, otak kita juga lemah. Hati kita mulai berkurang akan kasihnya kepada Tuhan. Sikap kita yang baik mulai kendor. Mulai tidak lagi ada perubahan dan pertumbuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang kekasih? Kita harus memperhatikan mereka yang tekun menjalani hidupnya penuh dengan firman. Sekalipun itu dari gereja lain. Sekalipun itu karunianya lebih daripada saudara. Justru kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menaati kebenaran firman yang penuh. Kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa merendahkan hati supaya kita mendapatkan kuasa yang dia miliki. Pulang dari tempat ini jangan lagi sama, saudaraku. Tapi sudah ada perubahan di dalam diri kita. Karena Tuhan memiliki pandangan yang besar untuk mengangkat kita. Agar kita dijadikan menjadi anaknya. Dan yang lain pun akan dijadikan menjadi anaknya melalui kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, kepada mereka yang mempersiapkan masa depannya, yang memastikan kepada keluarganya. Amin, saudaraku. Kepada mereka yang memastikan masa depan kepada keluarganya. Bagaimana cara hidupnya. Bagaimana dia mempergunakan waktu. Bagaimana dia mempergunakan uang. Kita bisa belajar. Tidak tertutup kemungkinan kita bisa belajar. Dan dari sana karunia kita akan bertambah. Haleluya, saudaraku. Amin. Mari kita lihat, saudaraku, dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Melayani sesama. Satu Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat khusus kepada kita. Yaitu karunia. Berkat-berkat khusus. Yaitu karunia. Dari karunia yang kita kembangkan, saudara mendapatkan keberhasilan, keberuntungan, diberkati. Amin, saudaraku. Saudara semakin bersyukur, saudara semakin menolong orang lain. Hubungan saudara semakin baik. Saya tekankan kepada saudara, berubah hidup kita, pulang dari tempat ini karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan telah mempercayakan karunia-Nya itu kepada kita. Mari bersama-sama kita bertumbuh, saudaraku yang kekasih. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Jadi betapa pentingnya menggunakan karunia-karunia kita untuk melayani orang lain, bukan diri sendiri. Dari 1 Petrus tadi kita lihat, Petrus dengan yakin bahwa Allah melayani secara langsung melalui karunia-karunia kita. Sehingga ia mengatakan bahwa orang yang memiliki karunia berbicara seharusnya berbicara seakan-akan ia berbicara kepada Tuhan. Artinya, saudaraku,
Jikalau kita sudah menemukan karunia, kemampuan kita, itu akan memudahkan pelayanan kita. Siapapun yang saudara, itu akan memudahkan saudara. Baik pada waktu saudara memulai melayani, baik setelah saudara selesai melayani. Hati saudara tetap percaya kepada Tuhan. Karena saudara sudah menemukan pelayanan atau karunia saudara. Amin saudaraku. Beban saudara ringan. Tapi semangat saudara luar biasa. Haleluya. Amin saudara. Nah, jadi apapun yang kita perbuat, karena kita adalah hamba Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan dianggap sebagai bagian dari layanan. Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 21. 23 sampai 24, sorry. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya saudaraku. Jadi kita perlu bantuan Roh Kudus untuk membantu kita. Pekerjaan Tuhan dijalankan dimanapun anak-anak Tuhan. Amin saudaraku. Dimanapun kita, pekerjaan Tuhan teruskan, lanjutkan. Tidak ada yang bisa melarang saudara untuk melanjutkan dan meneruskan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Saudaraku, yang paling penting adalah manusia batinnya saudara. Yang ada di dalam diri kita menggambarkan apa yang telah ada di dalam diri kita, menggambarkan apa yang Tuhan telah berikan di dalam diri kita. Yang paling penting, haleluya saudaraku, adalah manusia batinnya kita. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, yang digambarkan kepada saudara pada hari ini, itu ada di dalam hati saudara. Saudaraku, berbuatlah seperti apa yang Tuhan buat di dalam hati saudara pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami memiliki karunia rohani. Kami dapat mengembangkan, mengerjakan bersama-sama dengan keluarga dan gereja kami. Dan kemanapun kami, karunia-Mu ini kami kembangkan sebagai pelayanan kami kepada Tuhan, sebagai pelayanan kami kepada keluarga kami, sebagai pelayanan kami kepada jiwa-jiwa, sebagai pelayanan kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan mengangkat kami, bahkan Tuhan membahagiakan kami. Tuhan mengizinkan kami untuk dapat mengerjakan karunia ini. Tetaplah kami dekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam karunia yang Dia berikan kepada kami, supaya terjadi apa yang direncanakan Tuhan dan yang dirancang Tuhan di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberi kepada kami, Tuhan sudah menyampaikan kebenaran kepada kami, Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah memakai kami sampai pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
yang sudah kami perbuat, yang sudah kami kerjakan, yang sudah kami lakukan, yang sudah kami doakan, yang sudah kami persembahkan, semuanya kami lakukan, kami kerjakan seperti kami melayani Tuhan, seperti kami memberikannya kepada Tuhan. Saat ini kami anak-anak Tuhan mempercayai janji yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan akan mengembalikan berkali lipat ganda kepada kami. Tuhan mempunyai tujuan yang mulia bagi kami, agar kami yang sudah diberkati memberkati, supaya mereka yang kami berkati akan memberkati lagi. Kami menjadi teladan, kami berdampak kemanapun kami pergi, bahkan bagaimanapun keadaan kami. Dampak kami sebagai umat yang dipilih Tuhan akan dapat dirasakan oleh sekitar kami. Karena di mana kami ada, Yesus ada di sana. Dan mereka dapat merasakan kehadiran dari Tuhan Yesus. Karunia yang sudah Kau berikan bagi kami ini benar-benar membangkitkan semangat kami dan memberikan semangat yang baru bagi kami untuk mengerjakan karunia itu. Dari karunia yang Kau berikan kepada kami bisa mengembangkannya, dan kami bisa diberkati, dan kami bisa mengerjakan bersama-sama dengan keluarga kami, baik itu dengan gereja kami. Di mana ada kesatuan, disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Inilah pekerjaan kami. Jangan kami menghemat, tapi mulailah kami kembangkan karunia pelayanan kami. Mulailah kami kembangkan baik kasih kami, kepedulian kami, begitu juga perkunjungan kami, penginjilan kami. Mulai kami kembangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua yang melayani. Saya, keluarga, baik ministry, baik semua yang melayani di altar, baik juga multimedia, baik ASER, semua, baik guru sekolah minggu, baik juga jemaat juga yang beribadah online. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan yang sudah menyembuhkan mereka. Tuhan yang sudah mengangkat mereka. Tidak ada satupun kami sakit. Oleh darah Yesus membungkus, membalut kami. Maka panah api dari sejat manapun tidak akan menembus, tidak akan dapat menembus darah Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan pulang. Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhanlah yang mengantarkan kami tiba dengan selamat di rumah kami. Tetap kami mematuhi protokol kami. Tuhan memberkati lingkungan kami, bahkan kota kami. Kami berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Darah anak domba Allah membungkus, membalut kami. Malaikat Tuhan menjagai kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, penyakit menular, penyakit mematikan, penyakit sampar, dalam nama Tuhan Yesus keluar kau sampai di tinggalkan kami, keluarga kami, gereja-gereja, lingkungan, baik itu pemerintah, bangsa dan negara kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.